Di episode 8 semakin panas. Karena ini akan berhubungan dengan Google Drive. Videonya banyak. Itu mungkin kurang lebih videonya sekitar di atas 30 video kan. 70-an Bang. 70 video kan. Waduh, itu nontonnya sampai pagi tuh. Dia sampai Marcel sampai taruh odol sini tuh. Waktu kita masuk ke kantor polisi untuk dimintain keterangan, itu kita udah bilang kalau bisa Sel kita hindarin wartawan. Cari pintu belakang. Ada ketahuan kalau misalnya gue bisa prediksi ada wartawan banyak, mungkin gue ke Ancol kali. Gini dari Ancol ke Pulau naik Flying Fox. Sobat Marcel Lu mau ngagetin penonton banget. Karena orang selalu antusias sama konten ini. Betul. Boleh. Ketemu lagi bersama Lalam Skin Project di konten di podcast Ngomongin Marcel. Bos Birahi. Ale, ngomongin Birahi Ale. Di episode 8 semakin panas. Karena mungkin ini adalah salah satu episode yang paling ditunggu untuk diomongin. Karena ini akan berhubungan dengan Google Drive. Bahkan sebelum mulai konten ini, ada beberapa kru yang ngecek micet. Dan ini kita bukan cuma menebar fakta, menebar tawa, tapi juga menebar link. Tapi kameramen kita tadi main micet. Bukan untuk mencari, tapi untuk naruh CV. Tapi buat mastiin aja sih sebenarnya dia main micet. Soalnya kameramen kita pernah main micet. Betul. Di fotonya cantik, pas ketemu palanya lumba-lumba. Karena fotonya nggak pernah sama, Pre. Temen gue pernah cerita, dia pernah ketemu cewek di fotonya, ini cantik. Oh, seksi, pipinya tembem. Buset. Pas ketemuan kan di samping pos satpam, di bawah di lobi. Orangnya turun ceweknya. Pas datang kurus. Yang tembem satpamnya. Bingung. Emang udah Satpamnya konsepnya. gini dong berarti. Emang udah konsepnya. Ada Gitu konsepnya ya. gitu. Makanya kalau main micet tuh emang kudu diperhatiin, ya kan. Soalnya temen gue udah lagi pengen main micet, udah dateng set bukannya main malah disuruh ngerapin baju. Emang usaha laundry. Tapi gue juga pernah sih main micet juga. Pernah? Datangin cewek cantik banget fotonya. Pas datang wih gelap-gelap tuh. Di ujung dia gelap-gelap gini. Ini aku Mas di sini, mukanya ditutupin pakai topi wisuda. Emang habis pulang wisuda. Emang kebetulan ini pelanggan lulus. Nggak buat bayar kelulusan, kurang. Kurang. Tapi teman-temanku, Alif, Egi dan juga Kicuy, seperti biasa hari ini episode 8 kita akan ngomongin Marcel yang berhubungan dengan Google Drive. Tadi udah opening kita ngomongin micet kan. Kalau bos kita enggak sih. Dia mah enggak seperti itu. Tidak. Tapi kalau Google Drive, iya. Link. Bahkan akunnya aja Google Drive Pro dia, Bang, yang size-nya nggak ada batasnya. Akunnya dia, iya. Jadi mau kirim Google Drive dari mana aja, nampung Google Drive Marcel. Mau kirim foto Piccolo lagi mandi juga bisa. Oh, bisa. Mau naruh supporter Indonesia 1 juta juga Bisa. Benar. Gede banget itu. Karena memang dia udah siapin itu ya. Udah kapasitasnya Google gede, Drive yang gede ya. Wah, bener tuh. Emang susah dibedain antara orang yang ngerti teknologi sama orang yang nafsunya gede. Gede banget soalnya nggak ada batasnya. Tapi nggak apa-apa. Dan hari ini kita akan bahas tentang Google Drive yang kemarin kasusnya Marcel. Sebenarnya kalau menurut gua itu kan Marcel adalah seorang laki-laki normal. Benar. Betul. Karena dia juga tidak melakukan pelecehan. Iya. Dan tidak disebarluaskan. Nah, kita aja waktu dia kasih itu tidak ada yang tahu kalau dia punya ya. Iya. Kalau kita punya tiap hari bintang. Nggak apa-apa potong gaji. Dikit. Kalau misalnya anak-anak tahu dia punya itu juga, mungkin udah depan kamar semua tuh, buka pintu kamar. Aku ingin menonton. Ini dobrak ya. Daripada aku sebarkan ke media, kita yang ngancem pasti. Karena sebenarnya pas hari pertama berita itu muncul kan ramai tuh, Bang. Komedian inisial M. Wah, itu kita udah satu tim lagi pada ngumpul. Tempatnya di sini juga. Di sini juga kita lagi pada ngumpul kan. Habis konten. Iya, habis konten.
Ya kita nebak-nebak lah siapa ya kepikiran Mandra, kepikiran Maldini ya kan. Mali. Iya Mali, tapi Musong. siapa ya komedian? Musong. Siapa Musong? Ada tetangga gua. Pernah dengar gua Bang? Ada Musong. Komedian Cina itu. Nah, akhirnya kita bingung kan. Muncullah kita tuh di grup, nanya baik-baik. Sel, ini beneran lu bukan? Nggak lama tuh sama dia dibalesnya kan lama. Iya, lama. Malamnya tau-tau dibales. Beritanya belum muncul tuh. Malam-malam dia bales. Iya guys, itu gua. Tapi sebelum itu jahatnya omongan adalah doa, bukan jahatnya omongan doa, bahayanya omongan adalah doa. Ada salah satu anak LMP yang jawab dia itu Marcel kan. Iya. Ini orang ini. Nih orangnya nih. Anjing. Nih. Orang kancing. Gara-gara itu terjadi. Mungkin kalau lu jawabnya Mandra, mungkin Mandra yang keluar ya. Iya. Enggak, karena itu kancing ngomong gini, jangan-jangan komandan nih. Oh gitu. Gitu. Iya, dia ngomongnya gitu. Wah, jangan-jangan bos kita. Iya benar. Buset kalau Gara-gara ngomong. dia. Ternyata sembarangan. beneran. Tapi Dan di situ kita antara dua tuh Bang. Yang pertama kita ketawa dulu, habis itu kita pusing. Karena mikirnya, aduh brand mana nih. iya, karena sebagai tim produksinya Marcel, Iya, benar. yang kita pikirin adalah, aduh karirnya Marcel bagaimana? Iya. Yang kita pikirin bagaimana dia ke depannya, kerjasamanya dengan begitu banyak orang, apalagi lagi bagaimana tanggapannya Marcel nanti ke keluarganya, kasihan Iya, juga. benar. Terus juga nanti Marcel gimana nanti teman-temannya, Iya. karena pasti ini tidak mudah memang. Bagi sebagian orang menonton hal seperti itu adalah hal normal. Untuk Indonesia nonton kan banyak di komen-komennya Marcel kalau kita lihat juga banyak artis besar yang ya ulah nonton itu doang. Belain mah. Tapi memang jujur aja memang tidak gue sebagai pribadi tidak membenarkan. Iya, betul. Walaupun itu memang normal tapi tidak membenarkan karena memang itu ya setidaknya jangan sampai kalau bisa tidak dilakukan. Iya. Tapi memang dia umurnya 26. Iya Bang. Belum nikah lagi. Lagi proses mencari kan. Iya. Tapi ternyata yang dicari Google Drive. Iya. Isinya persalinan musang. Masalahnya Bang, beliau ini bos kita, kan kita kadang kalau berkonten itu kan berhubungan sama video. Iya. Yang mana bos kita jauh, kita di sini kan di kantor kan. Kalau misalkan kita mau ngirim video ke bos kita, itu kan biasanya lewat Google Drive. Iya. Betul. Wah sering tuh kita cekcok sama Marcel. Marah-marah Ini mulu. Marah-marah. Ini cara downloadnya gimana? Gua nggak ngerti. Bla 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 bla. Tapi pas Google Drive 76 video, kamu download semua kok bisa? Kok bisa? Bos Gini, aku. jangan anggap kalau Marcel tuh nggak tahu apa-apa. Itu di videonya ada tutorialnya. Jadi video pertama tutorialnya. Jadi masuk ke baju, nah mencet yang gini. Titik tiga. Sini yang ngasih tahu ya. Iya. Bukan gini loh. Wipe harus kenceng gitu. Jangan sampai buka baju dong. Karena gini, mungkin itu kalau kita kirim dia kayak konten-konten brand atau mungkin video-video dalam bentuk MP4, biasa dia marah kan? Iya. Aduh, cara downloadnya gimana Google Drive nih? Iya. Tapi giliran video itu dia bisa download. Emang beda kalau emang digerakkan sama keinginan kepala sama keinginan benda tumpul. Orang langsung jadi pinter. Padahal karena di otak tuh kalau misalnya kita semal-semal aja kita nih. Iya. Kalau dipikirnya pakai otak, digerakkan pakai otak, malas jalan. Iya. Tapi kalau orang ini yang nongol, Iya. yang nyuruh, berangkat bener mager-mager ya bener. Bahkan tangan sama kepala Marcin nggak bekerja. Ininya yang bekerja, pencet-pencet gitu. Oh ini segini, oh ini sini. Masa tuh posisinya lagi tidur dan yang loncat-loncat itu jadi. Iya, pencet sendiri Bang. Pencet sendiri. Bahkan ini kalau ininya ngomong bilang, ayo Marcel ke Gunung Everest pergi. Jauh banget. Masa ke sono ngorder ini apa namanya manusia salju. tapi memang gue harus akuin bahwa Marcel adalah manusia normal sih. Iya. Gue tidak membenarkan ya. Tidak, Dan semua ada pun yang juga tidak ada yang membenarkan. Tapi Iya. memang kita harus mengakui semua orang pernah salah. Iya. Dan dia mau berubah. Tapi yang menurut gue ya, kenapa dia melakukan hal itu? Karena rasa penasaran Marcel itu memang tinggi. Buset. Itu kan aplikasi apa sih namanya? Itu kan OnlyFans itu kan? Iya, itu kan iya, iya. baru ya. Baru. Dan Udah itu- lama kayaknya. Udah lama sebenarnya, lama. mungkin Marcel baru tahu. Biasa kan orang nontonnya dari Twitter ya. Iya. Dari Twitter yang gratis, Telegram. dari website OnlyFans-nya yang bayar. Kayak gitu. Tapi Marcel ini lewat jalur owner namanya. Bang. Iya, Jadi di langsung ke OnlyFans itu pabriknya. banyak artis-artis. Misalnya kita buka OnlyFans ada artis A, artis B, artis C, artis D. Ketika kita udah tahu, wah saya mau artis A nih. Di OnlyFans banyak, tapi dia yang dia pengen adalah dia beli langsung sama ownernya. Si pembuatnya. Pabriknya ya. Langsung sama pabriknya ya. Dan memang dia pengen langsung
ketemu sama orangnya karena pengen mungkin curhat-curhat kali ya. Iya. Cuma masalahnya curhatnya dipengaruhi sama hal-hal nggak benar. Tapi pasti pengen juga nih. Nggak mungkin dia pengen membantu. kan? Bantu. Karena biasanya kalau orang dibantu jadi pengen nawarin. Itu yang ditunggu Bisa bos jadi kita. sih, bisa jadi. Bisa jadi marketingnya jago nih Doski Iya. nih ya kan. Marketingnya jago. Siapa nih? Doski yang mana nih? Doski kewetsnya. Si wanita ini. Ceweknya. Iya, kewetsnya jago kan. Nah, Mas Marcel nih, aku ada sedikit video, ya kan? Ya kan? Ini Kayak karya cewek di aku. gunung. Ini karya Mas, aku. nginep di rumah ya Mas. Soalnya kelebihan aku banyak. Sama Marcel, emang kelebihan apa di pundak aku ada bibit jagung. Udah tak tahu aja jadi bibit jagung. Jadi Marcel sembari ngobrol sembari bertani ya. Bertani. Dia pada Senin tunggu ya, dia pada Senin doang. Selasa hidup lagi. Karena memang ya Marcel itu kan tipe orang yang suka membantu orang. Iya. Sama kita suka dibantu, sama orang-orang yang nggak dikenal dibantu. Apalagi orang yang nggak dikenal tapi punya fisik yang membuatku tergoda. Kita pasti dibantu. sama dia. Pasti dibantu. Jangankan si cewek ini bang, kita aja nih ya, kalau ke Marcel nih, kita nggak ngeluh kadang, kita nggak ngeluh, kita kayak cuma ngomong, kayaknya nih sebenarnya nih kurang ini deh alatnya. Mama langsung dibeliin. Oh benar. Beli langsung beli, kita harus kasih yang terbaik. Sel, anak-anak ada yang sakit. Langsung rumah sakit dibeli. Suster disewain, dokter disewain. Iya. Benar. Sel, adik kancing mau kuliah. Langsung Langsung dikasih sekolah anjing. Masuk sekolah hewan. Nah, Marcel sepeka dan sebaik itu bang. Apalagi yang kita tahu, Marcel cerita juga ke kita semua. Kalau cewek ini nih cerita ke Marcel itu ngomong ngakunya mau bunuh diri. Oh, mau suicide. Iya, kayak dia kayak benci sama kehidupannya. Karena Marcel juga pernah mau bunuh diri kan. Benar. Tapi bisa jadi itu terjadi sebenarnya. Iya, itu kita nggak ngomong itu bohong ya. Tapi nada lu tuh seakan-akan tuh lu curiga dengan itu. Ya udah kita ulang. Loh, iya, coba. Si cewek ini nih bilang dia mau bunuh diri. Iya. Lagi. Dia ngomong nggak suka sama hidupnya. Itu nggak curiga itu, Bang. Curiga ya? Tapi dia mungkin lagi dalam keadaan tertekan. Sementara Marcel adalah tipe orang yang gampang kesentuh hatinya. Gampang banget kesentuh hatinya bang. Gampang kesentuh hatinya dan gampang kesentuh. Karena emang Kasihan nih. Maksudnya takutnya ini kan gunung tinggi. Iya. Misalnya takutnya cewek ini lompat kan. Maksudnya Marcel dia mau nada. Waduh. Iya maksudnya mohon maaf nih ya. Sebelum ngelakuin suatu hal yang gak disukai sama Tuhan, mending lu cerita dulu sama gua gitu. Siapa tahu gua bisa bantu. maksudnya Marcel begitu. Ternyata Marcel emang bener-bener ngebantu kan dengan cara beli. Enggak, sebenarnya Itu nggak bener. emang cara kita untuk pengen tahu. Misalnya gini. Ini warnanya apa ya? Karena nggak enak minta, kita bayarin aja biar bisa dibuka. Oh iya. Casey. Sebenarnya kita kepo sama dalamnya. Sama dalamnya, tapi kalau apa ya? tiba-tiba Minta kayak kan gitu nggak gini, sopan. nggak sopan. Gue bayarin aja Bayarin dah. Tapi memang ya guys, memang kalau ngomongin tentang Google Drive kemarin, ya karena kan kita tahu Marcel kan orang yang loyal. Iya, benar. Loyal memberi gitu. Apa yang orang yang butuh pasti dikasih gitu kan. Dan kemarin kan dia belinya sangar ya. Berapa kemarin? Kemarin pokoknya beli satu Google Drive itu harganya 550.000. 50.000. Transaksi lah nih, ya kan. Dapat satu Google Drive, ditransfer sama Marcel 550.000. Terus pas diperiksa ternyata satu Google Drive videonya banyak, dilebihin sama Marcel. Waduh. Dilebihin tanpa Marcel meminta uang lebih, tanpa minta video lebih. Iya. Dikirimin lagi Marcel 500.000. Artinya 1.050.000 kan. Karena baik si ceweknya ini baik ya. Akhirnya dilebihin lagi bang satu Google Drive. Waduh. Tapi ternyata pas dibuka sama semua videonya. Kagak guna juga. Ibarat kata ibarat kata nonton video satu. Ya sama Ya aja. enggak, cuma beda efek kan. Yang satu pakai filter ya. Yang satu pakai efek Paris. Kenapa nggak digabungin? Iya. Ada bedanya, Bro. Ada sensasinya beda. Itu pasti Marcel videonya banyak ya. Itu mungkin kurang lebih videonya sekitar di atas 30 video kan. Itu 70-an bang. 70 video kan. Waduh, itu nontonnya sampai pagi tuh. Ini sampai Marcel sampai taruh odol sini ya tuh. Takut kamu udah dibubarin Brimob. Tapi
Kelamaan takut jangan. Pantesan waktu itu Marcel Nyuruh anak-anak bikinin kopi gua 2. Ternyata mau begadang. Ternyata dia mau movie marathon. Iya. Pengen nonton bokep apa? Tapi info itu bukan 70 video, Lip. Berapa? 71. 71. 71 video. Yang satunya? Yang satunya bikin resep bulu pisang. Masa ada cewek pakai lingerie, pakai bulu pisang. Tapi memang benar sih, 7 berapa sih? 70 76 bang. 76 Dan itu juga video. gara-gara dibonusin juga jadi total segitu kan? Iya. Sama dibonusin ini katanya gunting kuku. Gunting kuku baik. Salah itu. Gunting kuku masih yang Iya. gampang rusak. Lu tahu nggak? Kenapa dibonusin itu? Apa? Soalnya kan Marcel sama cewek itu pernah ketemu. Pas salaman katanya, buset ini kuku apa akar pohon? Iya begini bang. Buset. Padahal kuku begini, dia kuku Marcel begini. 70 video loh. 70 video. 70-an, 70-an. Abis nonton itu tuh, itu tangannya Marcel, tangan kanannya pasti nggak bisa goyang. Pasti, ya nggak tahu ya, lemah. Mungkin habis pusat, Iya, habis pusat di kamar. Bisa tangan kanan dong. Kalau nggak salah pakai timun ya. Imunnya matang. Tapi ada teman gua, dia jaga kerja di perbatasan. Dia karena kesepian jadi beli timun. Timunnya dibolongin, goblok banget orang. Serius Itu Bang? mah banyak bang. Orang itu mah masih Orang mending. kerja di perbatasan. kesepian. Ada yang di video kemarin rame di pohon dibolongin pohon pisang di pohon. Aneh-aneh bang, knalpot mana nyala lagi. Iya. Orang matiin dulu kan. Tapi setidaknya masa membuktikan kalau dia itu normal. Iya, normal. Ya walaupun memang gue nggak membenarkan ya. Karena gue jujur sekarang gue umurnya udah mau 40 kan. Di umur 26, 23 itu gue lebih bandel pada Marcel. Oh, gitu. Ngapain, Bukan Bang? cuman beli gue. Ngapain, Waduh, apa? Ngapain aja emang? Itu gue ajar ke bimbel tuh. Bimbel. Ya itu kan nggak nakal dong, malah bagus. Lah, Yang bandel. bimbel, bimbingan binal. Itu baru nakal. Itu baru nakal. Tapi kayak gitu berarti normal Marcel. Iya, Ya, emang Terus normal. dia ngasih tahu kalau gue tuh demen juga yang begituan. Iya. Ada temen gue. Iya. Kagak normal. Kenapa tuh emang nggak normal? Malah main sama kumbang. Ya kan ada yang begitu kan, namanya Iya, fetish barangkali orang kan beda-beda. beda-beda. Apalagi namanya orang, menurut gue memang nonton bokep itu udah semua kalangan tuh ngerasain dari SD apa segala macam, dan terkadang mungkin harus ada pengetahuan itu. Karena takutnya nanti ketika lu sama-sama tidak tahu, tidak pernah mencobain kayak gitu-gitu, nikah kan set, nikah set. Lampunya dimatiin kan malu ya. Malam pertama. Lampunya dimatiin set. Aduh, malu nih sampai banget. Yaudah deh, kamu main duluan nih, main pakai tangan dulu aja. Cewek bilang, kok nggak kerasa sih? Yaudah main lidah aja deh. Main lidah terus. Main tangan, main lidah tetep nggak kerasa. Kok nggak kerasa nih? Nyalain lampunya kan. Taunya suaminya begini. Tangan sama lidah ya. Jadi nggak. Jadi yang kalau maksud adalah edukasi seks itu penting. Dari video Dari video penting. Biar tahu, Bang. Masa udah main tangan, main lidah kok nggak kerasa? Tapi gitu. Soalnya butuh edukasi begitu juga butuh juga buat anak-anak yang masih di bawah umur gitu. Emang Lebih ke kalau umuran Marcel tuh juga perlu karena dia udah di atas 18 tahun. temen gue juga kayak gitu kejadiannya dari kecil. Wah bang, orangnya baik banget, nggak pernah nonton bokep. Pas nikah bininya telanjang sama dia dilukis doang anjir. Kayak Titanic. Yuk lanjut dulu. Tapi sebenarnya guys, setelah membeli video ini itu ternyata banyak efek dan dampaknya. Apa? Iya. Pertama, banyak brand waktu itu memang sempat yang kabur dari Marcel. Iya. Bukan kabur ya, mungkin Stop dulu, sementara Iya, stop dulu. Tapi sekarang sudah menjalin kerjasama lagi. Karena kan memang butuh waktu kan. Dan itu memang nggak disalahkan brandnya nggak salah sama sekali. Memang murni kesalahannya. Memang ya namanya kita tidak membenarkan apa yang Marcel lakukan kan. Marcel juga dalam proses bertumbuh sebagai seorang manusia dan dia sekarang menjadi lebih baik lah. Dia nggak nonton lagi, dia langsung ketemu. Enggak lah. Belajar deh udah Belajar. Dan itu memang, dan kalau kita lihat postingannya Marcel di Instagram banyak yang dukung dia tuh. Banyak bang. Nggak apa-apa Sel, yang penting ini pembelajaran buat lo untuk bisa lebih baik lagi segala macam. Karena banyak teman-teman kita yang ketangkep gara-gara narkoba kan. Iya, dan masih mendingnya tuh kita orang juga ngelihat di Twitter gratis, Bang. Dan sama videonya juga kayak yang dikasih komandan, cuman mungkin yang lebih spesialnya nggak kelihatan. Tapi maksudnya dia ada niatan untuk beli.
Dan itu kan berarti udah menghargai karya orang yang beda gitu. Iya. Mungkin kalau beli mungkin kalau di Twitter mungkin kepalanya doang kelihatan kan. Kalau kita beli mungkin kita lihat mukanya dia sama kartu Mending keluarga. Bang yang kelihatan AC, yang kelihatan AC doang. Oh, AC doang. Ini kelihatan AC doang, sama rambut gini gitu. Tapi memang efeknya banyak. Tadi dengan kerjasama dengan beberapa klien itu Iya. terhambat. Terhambat. Tapi alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah bisa baik kembali karena Marcel berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Dan memang dia orang yang lovable kan. Iya. Dan memang dampaknya satu lagi Lip, yang ini dimintain keterangan. Apa? Dimintain keterangan ke Polda waktu itu kan? Oh iya, Iya. kan waktu itu. Ini juga Bang satu lagi, ketika Marcel kesandung kasus beli bokep ini, ada beberapa brand yang cabut, tapi ada beberapa brand yang berterima kasih juga. Iya. Wah, benar. bener. Iya, karena dengan kasusnya dia yang rame-rame itu, brand yang salah Lagi satu dipakai. yang lagi dipakai Marcel itu mengalami kenaikan penjualan yang gokil. Betul. Benar. Dan brand ini boleh dibilang sekarang banyak dipakai orang gara-gara naik pada saat kasus itu. Iya, jadi kan itu berkah juga untuk Marcel sendiri. Iya. Bahkan setahu gue harga jualnya itu Naik. berapa Naik. persen gitu. Iya, naik. gitu. Iya, karena Keren, Marcel bosku. pakai ternyata ini jadi aku juga pengen pakai dong barang yang dipakai sama komedian inisial M itu banyak di mana-mana ya. Banyak yang Karena emang namanya kita tanpa sadar Marcel tuh ada apa namanya manajemen apa sih? Lanjut yuk. Tanpa sadar ada semesta membantu. Pemasaran marketing. Marketing itu maksud gua. Karena kan kayak kejadian kemarin tuh ada tempat bar yang ditutup. Terus kan jadi makin sebenarnya tanpa sadar banyak yang tahu. Iya. Orang yang di dalam maksudnya di dalam yang pesantren atau apa jadi yang tadi yang nggak tahu tahu. Nah, itu kan Iya, hal sesuatu yang setidaknya jadi yang nggak tahu jadi tahu. Ya, tapi kalau yang dari tempat-tempat yang lu maksud itu kan sesuatu yang disengaja. Iya. Sengaja. Kalau Marcel ini kan enggak, iya maksud gua sengaja. tanpa sengaja Marcel Tanpa tuh sengaja. ada marketing seperti itu Iya, gitu yang tanpa terjadi sengaja. akibat kasus itu. Dan setahu gue kemarin ketika dia terkena masalah hal ini, bahkan ada satu brand yang ngasih barang. Iya. Dan barangnya tuh boleh dibilang nilainya ratusan menurut gue. Sangat. Iya kan? Yang beberapa teman-teman komik juga dapat segala macamnya. Oh iya. Akhirnya dia dapat juga keberuntungan maksudnya gue itu. Jadi di tengah badai ada sinar yang menyerangi Marcel. Iya. Ada penggantinya Ada lah. penggantinya. Iya betul. Karena dia tulus menghadapi dan dia mau benar-benar berubah gitu. Dan dia kan mengamini, iya gua gini, nggak ada denial apapun, langsung iya kan, maksudnya langsung tanpa pas wawancara sama wartawan juga nggak ada denial apapun gitu. Iya. Maksudnya langsung, iya gua orangnya gitu. Gue ingat banget tuh ke gua salah benar. gitu maksudnya. Gue ingat betul setuju sama Egy tuh bener dia waktu ketika diwawancara wartawan tuh memang dia nggak pernah denial, dia dia mengakui ya. Mengakui kalau itu Dia salah. Kemarin kalau nggak salah gitu yang nemenin juga kan kemarin gua, Alip sama Ferry ya, kita berempat di mobil ya. Itu ceritain di mobil kita tegang bagaimana. Jadi Marcel itu dia itu salah satu cita-citanya adalah dipaparazikan oleh wartawan, dikerumunin oleh wartawan. Terkabul. Tapi kasusnya nonton bokep. Kasusnya iya, kan pengen gitu ya di kerumunin Iya, wartawan maksudnya kan dengan apa? dengan prestasi Oscar, yang Oscar, Piala Citra. stand up komedian terbaik atau aktor terbaik. Iya. Ternyata penonton bokep terbaik. karena mau beli. Yang melebihi. Asli itu di mobil tegang banget. Itu gue lagi jadi pagi-pagi tuh Marcel kan duduk di kamar. Barang teh Lip nemenin gue ke Polda. Waduh gue juga deg-degan nih. Wah lu gimana Sel? Iya gue dimintain keterangan nih temenin gue ya. Iya. Terus itu ngomong-ngomong lagi cuma duduk gini di atas kasur. Gue juga Alip diem, gue juga diem. Lalu gue dari sama Alip diem gini gimana? Takutnya tiba-tiba dia terbang kan gue. Ujung-ujung Tahu sama Ferry dipencet itu kan tombol ejek kan mental. Akhirnya masuk ke mobil. Masuk ke mobil tuh. Di mobil diem. Gak ada yang ngomong. Gue juga mau tegur. Sel, gue takutnya dikasih cepek kan. Iya, biasanya begitu kan. Iya kan? Ada begini nih. Ini maksudnya nih, ini gini apa minimal. Komandan. Diem ya, diem. Gue diem aja. Itu sampai dia bilang sama Ferry kan yang bawa mobil tuh. Gas. Fer. Udah dibilang gas. Waktu gue, lagi emosi bagaimana ini. Tapi gue percaya itu bukan karena dia marah atau emosi, tapi karena memang dia Banyak tegang. tekanan. Segala mikirin mungkin kerjaannya, mikirin mungkin keluarganya juga kan, mikirin omongan orang. Sementara juga mikirin ini nih, mikirin apa namanya? Harus ketemu bapak-bapak polisi yang terhormat kan yang manggilnya untuk minta keterangan, gimana nih jawabnya segala macamnya, bingung kan? Dan itu benar-benar tegang banget itu Alip tuh.
Dia itu di mobil kayak kenapa gini, lihat jalanan, lihat Peri, lihat gua, lihat Bang Rantai, lihat kamera. Oh dia ngabsen, dia ngabsen teman-teman ini kan. Oh masih ada. Iya. Takutnya kalau Tiba-tiba gua berdua cabut kan. Loh. Gitu. Itu waktu kita masuk ke kantor ini, waktu kita masuk ke kantor apa namanya polisi untuk dimintain keterangan, itu kita udah bilang kalau bisa sel kita hindarin wartawan, tenang masuknya segala macamnya, hindarin kan. Cari pintu belakang. Cari pintu belakang. Wah udah sepi tuh, sepi. Wah aman nih. Aman. Tiba-tiba kok Dari kejauhan. wah, emang wartawan memang lincah banget. Peka. Udah kayak Ninja Hattori tuh. Kayak ibarat kata tuh wartawan tuh punya semua informasi, mobil yang dipakai Marcel apa, Marcel ke situ jam berapa, itu kayaknya semua wartawan tuh udah tahu informasi itu sampai akhirnya pas mobilnya Ferry mau nyampe depan kantor itu kita dikerumunin wartawan sampai mobil nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Iya, wah, ini mobil nih, ini wartawan nih. Nggak bisa bergerak, buset dah. Bannya dicopotin. Itu mobilnya nggak bisa bergerak, itu wartawan benar-benar yang ketuk-ketuk kaca, macamnya. Ada yang ketuk-ketuk kepala gue, tar dulu dong. Gua yang buat masuk sana. Itu yang gua udah mulai nggak demen bang. Maksud gua lu ngerumunin boleh, tapi jangan ngetok kaca. Gua bilang, ih parah ngetok kaca. Gua bilang, buka sel. Dibuka kan sama Marcel kacanya. Pas dibuka, bang teman saya kelindes. Mundur lagi. Pantesan ngetok. Iya. Wartawannya di bawah tuh, wartawannya lagi di bawah tuh, moto-moto knalpot tuh. Tapi emang pas di infotainment tuh gue juga ngeliat sih, jadi mobil datang ke wartawan udah ngerebut gini kan. Jadi ada dua orang wartawan tuh yang gini-giniin kamera. Wih, kenapa? Malah COD kamera bang. COD kamera gitu. Apa sih? COD kamera tuh bisa begini Pak, 30. Nggak perlu begini-begini. Apa sih maksudnya? Tadi lah maaf, ya, ini kan ada orang konversi pers. Kok tiba-tiba dia ngejual kamera di situ? Kan biasa orang di mall. Karena kepake bang. Mungkin ada wartawan pro. Wartawan pro. Udah nyampe lokasi, kameranya lobet. Dia mau ngeluarin duit untuk bayarin wartawan satu lagi buat bayar, makanya COD lah di situ. Tapi sekali lagi teman-teman wartawan yang kemarin ada di Polda itu adalah mereka cuma melakukan tugas mereka. Dan tanpa mereka pun juga Marcel nggak akan bisa sebesar sekarang. Betul. Karena yang meliput Marcel dari kecil, dari setiap acara. Dari kecil. Dari Dulu kan Marcel asli bukan orang kan? Apa tuh? Jahe bakar. Jahe bakar. Buat yang buat obat. Enggak, emang dia nggak akan bisa sebesar sekarang kalau nggak ada wartawan yang liput, dan sebenarnya wartawan hanya melakukan tugasnya mereka. Walaupun memang kemarin kita dalam keadaan tegang kan, karena kan bingung antara maju nabrak wartawan, mundur nabrak wartawan, gimana Di belakang nih? juga ada. Di belakang Di kanan kiri ada wartawan, mau buka pintu kan nggak bisa kemarin. Buka pintu susah. Akhirnya kemarin Barantai Alif turun, kita yang ngelindungin tuh. Iya, gue turun. Gue giniin wartawan, Ngelindungin dulu. udah kuku gue digunting. Lagian kagak. Kukunya kagak rapi. Sobat-sobatnya pedicure. Sobat-sobat diam. Sobat-sobatnya gitu mas. Terus dia ya udah masa begitu. Orang kan kaget ya, tapi masih sebut. Gak ada ya. Udah. Sampai ini ada panjangan dikit. Tapi memang asli, itu asli. Cuma gue giniin tuh. Karena kan badan gue gede, Alif juga gede kan. Maaf ya bang, kita minta maaf. Itu sampai kita kegiring. Jadi kan pintu kantor polisi di sini, mobil di sini nih. Itu kita sampai kegiring ke tembok loh. Iya, kan gue jatuh bang. Jatuh, Alif jatuh. Dan Gua itu jatuh. asli. Ini mohon maaf, ya saudara-saudaraku yang meliput kemarin, yang cubit saya siapa? Serius, ada yang cubit. Gue tahu itu. Gue tahu. Ada yang nyubit bang. Gue tahu. Itu namanya wartawan genit. Kok dicubit sih? Halo. Wartawan gemes itu. Iya, wartawan gemes. Enggak, biasanya kan mungkin biasanya cewek bang. Cewek tuh demen banget sama cowok-cowok yang buncit. Kan suka mainin Oh, kemarin juga banyak cewek juga ya, main kamera. Ya siapa tahu kan mainin kan gitu terus. Masalahnya wartawan juga ada yang kasih gini, mic-nya apa, ada yang di matanya Marcel. Tapi emang kita susah ya, nama segala macam. Sampai polisinya tuh keluar ngomong, woi pintu saya. Ngelindungin pintunya. Udah parah banget. Udah parah banget. Ntar lu pintu saya. Ada sempat mau ngebobol.
Saya nih. Stiker Polda buat motor gua nih. Biar aman. Iya, udah mau ngebobol. Yang gue takut apa? Yang gue takut kan mobil yang kita pakai kan mobil baru ya. Betul. Takutnya kena kamera, takutnya kena siku kan itu baret lecet. Walaupun memang ada asuransi kan, tapi kan ya kalau bisa jangan sampai desak-desakan lah. Kasihan mobilnya juga kan. Kasihannya Marcel tuh pasti korporatif. Bener kan dia korporatif juga kan. Kata gue juga sempat mikir, kayaknya memang kalau memang ada ketahuan, kalau misalnya gue bisa prediksi ada wartawan banyak, mungkin gue ke Ancol kali. Gini dari Ancol ke Pulau naik Flying Fox. Ada yang ikut naik elang. Ayo Wawancara ya? Gimana Bang? Naik elang, dekat. Gua dekat. Tapi Naik elang. Masuklah tuh Bang kita. Masuk. Ke ruangan Polda, masuklah tuh. Ketemu lah bapak polisi Tuh, ya. Ferry nungguin di mobil. Kita nggak ikut, kita cuma sampai Kita di ruang lobby aja doang. Ruang lobby. Marcel masuk ke dalam. Minta keterangan. Kita ngeliat tuh ke depan. Ngintip-ngintip. Di depan ruangan yang tadi kita didorong-dorong itu. Wartawan pada nungguin. Nungguin, bener-bener nungguin literally. Ada yang di sono. Di kaca begini ya? Itu pitol didorong ke belakang. Bang. Itu berarti lama nungguin ya? Nungguin lama, sampai kok Bang Ranti berdoa apaan? Kata gue, ini kalau hujan bubar. Gue pengen lihat. Gue pengen lihat nih kalau hujan bubar. Nggak lama bener hujan. Sedia payung anjir. Ya, tapi gue sempat lihat juga, ini beneran gue sampai sempat keluar juga tuh, sempat keluar dari ruangan 2 karena Marcel bilang, "Bang, bilang sama si Ferry tolong pindahin mobil." Waduh, si Ferry diteleponin kakak bisa. Ya udah akhirnya gue keluar tuh. Gue keluar dari ruangan tuh ke mobil. Gue diikutin wartawan. Dikejar sampai kejar. Mas, gimana Marcel? Mas, gimana Marcel? Saya bukan pengacaranya, saya bapak angkatnya. Gue gitu aja. Makin penasaran. Akhirnya gue kabur tuh ke mobil kan, Mas, dipanggil, Mas, bukan di situ mobilnya. Gue udah sampai Polsek Senen. Enggak, gue sampai mobil. Tapi gue ditungguin di mobil. Akhirnya mobil kita pindahin, aman. Enggak, ke sampingnya dekat Polda itu, terus gue jalan kaki. Memang wartawan lincah, coy. Ada yang sembunyi di semak-semak. Serius. Serius, Bang. Iya. Tiba-tiba, Mas, gimana tadi? Mas, gimana Mas? Gue kabur lagi, dikejar lagi gue. Katanya nyamar juga pakai daun-daun. Kayak di PUBG ya? Kayak sniper. Gue sempet taruh sama Bang Ranti. Bang, kata lu nih kalau salah satu dari kita keluar diikutin. Kata gue nggak mungkin karena keperluannya Marcel kan. Dia keluar diikutin, gue ketawa-tawa di dalam aja. Seneng banget. Ngikutin orang nggak jelas. Gue gini, gue jujur ya, gue dikejar wartawan, bukan takut kasih keterangan Marcel. Gue takutnya apa? Gue di foto-foto, udah itu dicetak, disuruh bayar 5.000 Mas. Ini Ada yang begitu, Bang. Iya. Nyamar ya, ternyata dia bukan wartawan, emang fotografer Ragunan. Tapi emang wartawan tuh kerja kerasnya canggih gitu dari Ya. pagi sampai malam kan nungguinnya pasti kan. Tapi gue penasaran kemarin tuh pas Mas lagi dikerubungin gue datang sempet datang. Iya, naik motor. Bisa, Oh, iya. Bukan yang di Aneh ngerasa keberadaan ente. Iya, bukan yang di Depok kan kemarin. Pagi kan. Gue datang sore. Wah, wartawan rame banget nih kan. Iya. Ya kan gue tanya, ini lagi pada ngapain Mas? Lagi bikin pertunjukan breakdance Mas. Tuh, berarti emang gak datang orang menunjukkan berita. Gue ajak dia tidur. Udah gitu nyesel soalnya kita masuk lembah tura. Cuman gue pas terakhirnya tuh kan Marcel bilang, "Bang, kita konferensi pers." Konferensi pers tuh gue temenin tuh, Ali standby di mobil bukain pintu kan. Waduh, sayang banget gue pakai masker. Kalau enggak gue kalau tau diliput lembah tura tuh masker gue warna-warnain. Ya kan lumayan bisa fame kan. Iya, betul. Tapi memang Marcel memang lovable. Wartawan yang tadinya kejar-kejar ketika Marcel setelah diperiksa polisi ketemu sama wartawan, wartawan cair, Marcel masih bisa ngejok, masih bisa bercanda, bahkan wartawan untuk pertama kalinya loh ada orang yang dimintain keterangan sama polisi keluar dari kantor bisa foto-foto sama wartawan. Iya, ceria gitu ngangetinnya ya. Ayo sini, udah ngumpul aja dulu kata Marcel, ngumpul. Ntar kita konferensi pers. Biasa kan muka tegang, ini nggak ada. ini nggak ada. Awalnya datangnya doang. Wajar, itu wajar. Itu kan sebelum ditanya Bang, Iya. sebelum ditanya sama polisi. Tapi setelah ditanya dan pihak kepolisian juga kooperatif, Benar. nanyanya baik-baik. Jadi Marcel pun setelah keluar dari situ tidak ada tekanan dan Iya. mau menceritakan semuanya kepada wartawan dan juga
seluruh planet Mars. Intinya sih sebenarnya bapak-bapak polisi juga sangat membantu dan Iya. sangat korporatif, Benar. membantu Marcel juga, dan Marcel pun juga dengan tulus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Sekali lagi guys, ini kita tidak membenarkan apa yang Marcel lakukan. Iya, benar. Tapi percayalah Marcel setelah kejadian itu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang Iya. lebih baik. Makanya akhirnya dia ke si cewek itu nggak pernah beli lagi bang, tapi video call. Langsung. Iya langsung. Ayo aksi apa dia ntar. Nggak ada buktinya. Iya. Pas video call ceweknya pakai lighting lagi. Proper. Ring light bulat-bulat tangan. Iya, pakai ring light TikTok. Ring light bulat-bulat, ring light bulat. Tapi ngomong-ngomong masalah wanita tersebut, kita juga sebenarnya sangat mengasihi dia. Dalam arti kata, kita doain yang terbaik buat dia lah ya. Iya. Karena ini namanya juga dia masih muda, tidak membenarkan apa yang dilakukan, tapi kita berdoa juga nanti dia akan dapat jalannya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya kalau menurut lu dia tipe ceweknya Marcel bukan? Kalau dari tipe-tipenya tuh. Kalau menurut gua bukan. Bukan. Tapi segi fisik ininya kali mungkin ya. Bodinya. Oh ini gempal-gempal. Bodinya, iya. sih. Maksudnya kan suka yang tembem-tembem kan. Suka tembem-tembem. Sapa mutiara. Lagian bang ya. Mutiara tembem. Lagian bang ya. Tapi kayak bapak ayam kan. buat cewek yang itu ya, buat kakak nih yang pernah dibeli bokepnya sama Marcel. Berapa duit sih? Iya, Gituan. Benar. Kita LMP nih ada. Kalau emang mau jadi selebgram, ayo ke sini. Kita berkonten di sini. Ada clip on. Iya. Kamera bagus-bagus. Ya kan? Desahannya halus. Iya. Nanti kalau bertiktok FVP mulu endorsean banyak, duitnya lebih banyak. Iya, brand juga mau masuk nggak takut karena kualitasnya bagus. Karena kan biasanya brand harus diliatin detailnya. Betul. Nah, kalau kameranya bagus kan lebih enak. Kita nggak pernah tahu, mungkin Marcel itu sebenarnya lagi mencari talent wanita. Iya. Untuk dipakai di LMP, Bener. untuk dipakai di brand-brand. Karena sebenarnya saudari kita ini sebenarnya punya wajah yang sangat cantik. Bisa dipakai tuh brand-brand kayak brand-brand panu bisa, brand-brand skincare bisa, Betul. brand-brand kelambu juga cocok. Oh iya, karena bajunya kelambu-kelambu carang gitu ya. Bisa kelihatan lauk kadang-kadang. Sekali lagi, Belum ada Marcel, talent cewek ya sini? Belum ada ya? mungkin ada teman-teman yang pengen jadi Kirimkan talent CV cewek. bu. Kalau ngerasa kamu wow, bisa menyenangkan. Semua. Ayo dong, syarat masuk LMP apa? Syarat masuk LMP tuh yang pastinya Yang pertama harus perempuan, Harus perempuan. Karena yang dicari emang perempuan. Oh gitu. Yang kedua jago masang kipas di tembok. Yang kedua, terus bisa masak, Bisa masak. Jago berbaur. Jago Iya, berbaur. iya. Kita tidak gengsian. mau tidur di samping Bang Rante. Ngorok ini bisa bangunin satu RT, Bos. Karena dia tidur di sini. Karena kenapa dia pengen di sini? Karena kedap. Karena kedap. Kalau di ruang tamu. Iya. Itu pembantu tetangga dengar. Bang Ranto itu pernah. Iya. Di tidur di mana? Di balkon. Tidur di balkon. Iya, yang datang satu Cimanggis. Tapi gue pernah tidur di museum, coy. Gue pernah. Di sampingnya lukisan Napoleon. Pas gue bangun, Napoleon nggak ada. Baik lagi pakai ETJB. Pakai ETJB. Tapi kapan Napoleon pakai JBL? Sulit banget. Ya kan pusing dengerin. Rumah dia kan di situ. Tapi guys, sekali lagi sebenarnya kita tadi ngomongin ini ya, mau masuk LMP nggak apa, siapa aja boleh masuk ke sini. Siapa aja. Nanti diseleksi sama Marcel pastinya. Kalau bisa menjual juga untuk membawa brand-brand LMP biar lebih baik lagi. Benar. Satu lagi berkarya bersama Marcel. Iya. Dan kita juga sih sebenarnya teman kita kemarin yang menjual video ke Marcel itu sebenarnya kita doain nanti yang terbaik buat dia lah. Iya. Kita doain yang terbaik buat dia, punya masa depan yang lebih baik. Terus juga nanti setelah kejadian kemarin tidak melakukan lagi. Marcel juga tidak melakukan lagi, sama-sama tidak melakukan lagi. Dan menurut lu Marcel udah tobat belum sih? Udah sih. Udah. Karena udah nggak main video lagi. Enggak, maksudnya kayaknya udah jadi lebih baik juga, maksudnya itu kan mungkin bagian dari ada hal pasti kan yang namanya orang lagi ngebut nih, maksudnya karirnya lagi ngebut, pasti ada lah kepleset dikit. Oh, lah benar, ya. setuju. Masih ada gitu, dan mungkin kerikil yang paling ngerasa Marcel tuh ini tahu, maksudnya dari yang sebelum-sebelumnya itu, karena yang kayak kemarin diserang Inter Milan kan
biasa aja ternyata. Karena itu yang paling besar ternyata. Iya. Maksudnya itu juga jadi efek untuk belajarnya dari Marcel, dari mungkin ceweknya itu, dan kita lingkungannya sebagai lingkungan terdekatnya Marcel, bahkan mungkin orang-orang yang masih terlibat dengan itu. Betul, setuju. Karena kan di Twitter juga masih banyak yang jualan. Betul. Begitu kan. Tapi kan mungkin jadi lebih ada pelajaran lah buat orang-orang itu. Karena menurut gua ya orang tuh akan semakin lebih dewasa kalau dia itu udah dites dulu nih. Kalau dia sudah bertahan di dalam kesesakan, dia kan menjadi batu karang yang kuat. Yes. Gitu. Kuat. Dan Nggak ada lagi, udah mati, udah 2 episode. dan Kuatnya udah habis. Marcel ini kan kemarin bisa ketahuan beli karena si ceweknya ini dipanggil oleh pihak kepolisian. Oh, iya. Ditelusuri, akhirnya ketahuan lah si Marcel yang beli. iya. Itu pelajaran yang bisa Marcel ambil. Artinya apa? Jadi dia bisa cari cewek lain yang jangan sampai ketahuan polisi. Iya. Dari cewek lain HP-nya dibuang tuh. Beliin HP baru. Iya, berarti pelajaran banget. Iya. Habis beli Google Drive, udah sini lu beliin HP baru, itu buang aja. Iya, gitu. Agak intinya sebenarnya Marcel sudah Kalau enggak nomor lu pakai nomor, mesinnya pakai nomor palsu, nomor Iya. baru. Itunya apa nih, foto profilnya pakai logo partai gitu. Biar aman. Biar aman kan di sana ya orang pinjol kan begitu. Terus sekali lagi guys, bahwa sebenarnya apa yang Marcel lakukan itu tidaklah benar. Tidak. Kalau bisa nanti, dan setahu gue sih sampai sekarang dia udah nggak pernah lagi namanya. Dan dia udah pernah jujur sama gue nggak akan lagi gitu-gitu bang. Gue akan fokus itu pertama fokus mengejar membahagiakan keluarga gue, pastinya adik-adiknya segala macamnya, mama juga, dan juga fokus untuk mengejar karirnya dan juga fokus bisa menjadi lebih kaya raya, berkarir, bisa banyak membantu orang dan banyak membantu kan dia. teman-teman yang LMP ini khususnya. Dan bahkan lebih dari LMP-nya pun teman-teman stand up-nya jadi Teman-teman stand up-nya bahkan perhatiin jadi kok. berkah buat banyak orang. Iya. Dia pengen fokus karena ini sudah cukup jadi pelajaran karena gue sih jujur ya bersyukur banget dia nggak jatuh sama narkoba tuh. Benar. Iya. Karena kalau narkoba pasti healingnya tuh lama banget tuh. bener banget. Pas mesti direhab lah. Dan berat. Dan ngerinya juga orang-orang yang pakai narkoba tuh rata-rata jadi jelek. Iya. Misalkan Marcel udah jelek kan? Iya. Oh iya juga. Pakai tambahin narkoba. Kalau Marcel kan kalau kita lihat kan kayaknya dia pakai obat nyamuk deh. Mungkin kalau nonton Pakai obat nyamuk. Tapi kalau Marcel pakai narkobanya yang jadi bagus bang. Oh iya. mungkin kalau bokep kan Marcel rada cerah dikit, Iya. maksudnya ada fresh ya kan. Nah, kalau pakai narko, Marcel udah begitu, pakai narko mungkin kayak antena dalam. Iya. Ada karat-karatnya juga. kan. Susah, ada lumut. Itu memang dia pernah cerita sama gue juga mungkin sama anak juga bahwa memang ini cukup lah dia ngelakuin hal itu dan dia pengen dia lebih baik lagi, dia pengen juga kemarin yang saudari kita itu yang menjual itu menjadi lebih baik lagi. Bahkan kalau bisa dia pengen ketemu. Pengen ketemu nantinya setelah kasusnya mungkin setelah diusut segala macamnya, dia pengen ketemu untuk jadi berkah. Bahkan dia pernah bilang, gue pengen siap nih, apapun yang cewek itu butuhin, gue akan penuhi. Apa dia butuh apa? Iya, sebaik itu loh. Iya. Butuh apa? Kamera. Butuh ah? Oh, clip on. Biar lebih bagus. Enggak sih kalau kemarin enggrang sih kan. Kayaknya cewek itu ngomong, ya kan, aku sih butuh satu aja sel. Aku butuh roadman. Dikasih anjing, dikasih banding. Iya, Senengan dia. Senengan dia mah disapa mbak-mbak warteg aja susah ganteng. Iya langsung. Tadi saya pakai orek, pakai ini najis. Iya langsung so Ini ganteng. Kancing ini kru kita memang paling muda. Paling muda. Umurnya berapa, Cing? 18. 18 tahun sudah bergabung di LMP. Tapi kedewasaannya tuh di atas 27. Kalau ke warteg begini ya, orek satu. Anjing, mulutnya nyebelin. Orang kenal nama cewek dia bilang penulisnya Marcel. Ini. Wallpaper HP-nya sama Marcel. Saya nulisin Marcel deh, bilangnya nulisin biodata. Tengilan kalau lagi nongkrong rame, selalu nunjukin kalau dia tuh lagi dihubungin Marcel kan, lagi nongkrong tiba-tiba bentar. Bos gue nelpon, Marcel Widianto. Padahal mau orang kredipo kan. Bangsat. Orang hutan. Iya, Padahal bapaknya suruh beli jeruk nipis. Tapi apapun kekurangan kliniknya Kancing dia selalu menerima. Iya. Sama kayak menerima bahwa
yang kemarin kasus sama dia ini yang cewek itu dia pengen tetap jadi berkah. Bahkan nanti suatu saat dia pengen ketemu lagi untuk bisa jadi berkah. Mungkin dia pengen KPR, kita nggak pernah tahu kan? Lo nggak pernah tahu dong. Iya, benar. Lo nggak pernah KPR atau mungkin pengen apa gitu untuk keluarganya? Pengen sepeda lowlander juga kan. Tiba-tiba jadi lowlander. Tahu kan emang ngapain sama SID nggak ada yang tahu. Nggak boleh. Ladiras. Jadi pengen beli CD Segidok ya kan? Nggak ada yang tahu kan. Yang mana pengen punya ini apa namanya egrang panjang kayak dari Uye. Yang panjang dong. Celana panjang yang beneran panjang. Atau minta dibeli sendal krok kan? Kita nggak pernah tahu. Tapi intinya sih masa pengen jadi berkah. Dan menurut gue dia udah ada fase di mana dia jadi lebih dewasa. Karena orang yang pernah kena kasus tuh pasti pernah menjadi orang yang lebih baik lah. Iya, karena dia belajar, Bang. Dan dia belajar. Intinya sih kita doain yang terbaik buat Marcel. Sebagai tim pasti kita terus siap untuk terus berkarya bersama Marcel, dukung karya-karya dia. Dan kalau misalnya dia jadi lagi jatuh, kita adalah orang-orang yang terdekat, salah satunya orang terdekat ya, sama termasuk juga keluarga dan teman-teman yang lain, untuk siap membantu Marcel lebih baik lagi. Untuk karena apa? Untuk bisa berkarya, untuk menghibur teman-teman juga gitu. So teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa kita sharing di podcast kali ini tentang Google Drive. Itu sepengetahuan kita yang Alif tahu, Egi tahu, Kecu tahu, gue juga tahu. Dan kita akan berbagi cerita apa lagi di episode 9. Nah, penasaran kan? Makanya terus dukung konten ini biar terus ada. Bantu dong kalau bisa nih. Iya. Lu komen di Instagramnya Marcel, Bang, ngomongin Marcel terusin terus gitu. Oh iya dong. Iya, benar. Bahkan nanti akan ada tamu-tamu nanti rencananya. Iya, Bang Request juga bisa. Coba Request. ngomongin Marcel sama ini dong. Nah. Gitu, bantuin sejahterain. Ini kok lebih bagus timnya ada, dong gitu. ada sponsor AP gitu. Iya, di sini logo Makanan, logo minuman, brand apa? APK, Logo brand. kan? Apa namanya? Skincare di sini bisa. Pokoknya jangan ngasih Provider. balai ronda aja. Bener. Pokoknya tenang aja kalau masalah ini mah bisa dibicarakan. Iya. Kaos bisa. Kaos bisa, AP pokoknya. Dan satu lagi nih guys, itu Egi lagi pakai baju Bandar Gebang nih. Iya. Tolong teman-teman, saya punya karya yaitu adalah kaos movement daerah. Ini mengangkat isu daerah saya di Bantar Gebang. Di sini ada isu daerah yaitu adalah tempat pembuangan sampah Bantar Gebang adalah bom waktu. Di sini beberapa kejadian yang pernah terjadi di Bantar Gebang gitu. Oke. Kalau mau beli, boleh langsung DM di Instagram @egiargians atau @sweepseclothing. Sikat. Nah, kalau mau beli baju brother gue juga ada di sini. Iya, gue juga punya baju brother gue. Lo bisa follow gue di Instagram gue Nanti muncul ya, kicuy.idoi. Nah, Alif. Follow Marcel Widianto, bos gue paling baik. Teman-teman, terima kasih udah nonton episode 8 di Ngomongin Marcel. Ketemu lagi nanti di podcast di episode 9. Seperti biasa, di Ngomongin Marcel di podcast. Itu gimana? Seperti biasa, ketemu lagi nanti di podcast. Ngomongin Marcel. Bos Birahi. Iya.